Bismillah. Mantap. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Masih diberikan nikmat. Niki saderenge kula nyuwun ngapunten basa Jawa kula elek dadi campur-campur nonton mawon. Jadi pertama selalu kita harus menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus karena kita masih menjadi orang-orang yang diberikan nikmat berupa iman dan Islam. Karena modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala niku nggih hanya iman dan Islam. Orang-orang yang kemudian tidak memilih keimanan dan keislaman sebagai pegangan hidupnya, dikatakan di dalam Al-Qur'an, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Piantun-piantun kafir dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab atau orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, ngomongin Islam tapi yo jek sobo dukun, ngomongin Islam yo jek nganggo pesugihan dan seterusnya. Niku dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, finari jahannam khalidina fiha. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya dan akan mendapatkan stempel ulaika hum syarrul bariyah. Niku wau orang-orang itu tadi termasuk makhluk Allah yang paling jelek. Kenapa? Karena kita diciptakan itu untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah, tapi kita malah memilih untuk menyembah yang lain. Maka tentu itu di mata Allah Subhanahu wa taala kita menjadi makhluk, menjadi ciptaan Allah yang paling buruk. Senajano rupane ganteng, ayu, senajano wong sugih, senajano duwite akeh gitu kan. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, dia milih jalan keimanan, kemudian beramal soleh, menjadi orang yang baik. Dari imannya dia nggak menipu, dari imannya dia nek ngutang yo bayar, dari imannya dia nek ngomong yo jujur gitu kan, yo sholat, yo poso, tonggone keseripan yo takziah, ngewangi gitu kan. Maka ulaika hum khairul bariyah, itulah ciptaan yang terbaik gitu. Dikatakan lagi balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapat balasan akan dimasukkan ke dalam surga, yang di dalam surga ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, kekal ten mriku sak lawase ora metu. Kemudian dikatakan oleh Allah lagi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu diridhoi oleh Allah dan mereka ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti dalam ayat yang lain ketika mereka masuk surga, malaikat penunggu surga mengatakan salamun alaikum tibtum. Salam keselamatan nggo kowe kabeh wong sing milih dalan iman, pinongkone kowe iman beramal soleh, saiki kowe mlebu rene. Sehingga apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul rabbiyallah summastaqim. Maka katakanlah bahwasanya aku beriman, Rabbku kuwi Gusti Allah. Saya enggak akan menduakan Allah, saya enggak akan menduakan Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Kemudian istiqomah. Nah, panjenengan tinggal istiqomah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kemudian malaikat maut menjemput, sehingga datanglah al yakin, yaitu kematian. Udah, tugasnya mau ngonten niku. Nah, cuman delalah panjenengan rumiyin kepanggih kalih piantun jaler ganteng, akhirnya dipek bojo, akhirnya duwe anak, akhirnya dadi ibu. Lah sak menika niku judule ibunya para juara. Jadi sebenarnya nanti banyak cerita ibu-ibu itu, cuman karena waktunya mepet gitu. Mungkin nanti cuma dapat satu cerita gitu. Jadi nek pengen cerita liyane, ceritanya apa? Pengen sing keloro, ketelu dan seterusnya gitu. Ya nanti ngundang saya meleh gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke ceritanya, sakjane nek dadi ibu terus piye to gitu kan. Apa ya mung tugase meteng lairke
nyusoni gedhekke ngeterke sekolah apa ya mung kuwi gitu kan. Kata Nabi SAW, murus sobiyu bis sholati idza balagha sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu yang kecil itu untuk sholat, ajari sholat gitu. Sampai dia berusia 7 tahun. Jadi dari kecil, dari jenengan masih dia udah bisa ngomong niku umur pinten rata-rata? Petang tahun, 5 tahun? Pinten Bu? Iki mosok ora nek sing anak. Enek. Akeh dhewe sinten ngacung. Kok lak bojoku sing ngacung. Umur pinten? 2 tahun kon saged ngomong. Nah, mulai dikenalkan toh kalih Gusti Allah, dijak salat, diajari salat itu. Suruh ngajari sampai umur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Niku terus dikongkon, dicontoni ngantek umur 10 tahun. Nek 10 tahun wegah salat, entuk diselentik, entuk dijewer, entuk diciwel. Ya, kalaupun harus dipukul dengan sesuatu, maka dorbatan ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Terus diswambleki nganti ngecap mboten angsal. Kalau wingi kula ningali ten pesantren ten Sulawesi nika enten ustad wonten muridnya nakal gegere disetlika, wonten niku mboten angsal. Nggih. Jadi boleh diselentik, boleh dijewer. Nah, tapi jangan sampai meninggalkan bekas apalagi cacat. Sehingga poinnya nopo? Berarti saya ngajari sholat niku sakjane guru TPA nopo simboke? Simboke, latek simboke ra sholat. Wah. Maka harusnya dari situ kita paham bahwasanya tugas kita tidak cuman hamil, melahirkan, menyusui, ngasih makan, ngeterke piknik, alan-alan, mboten. Jadi ngajari sholat, ngajari kenal kali Gusti Allah, ngajari kebaikan. Kemudian seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dadattaha. Ibu itu adalah madrasah jika kamu menyiapkannya. Jadi artinya anak itu sakjane nggih, boten tugasnya guru TPA aja nih, tugasnya mboke ngajari agama. Tapi kok mboke sibuk, repot, nggih dititipke ten TPA mboten napa-napa. Alhamdulillah ten mriki enten TPA-ne ta Bu? Enten. Enten SPP-ne? Oh mboten, oh penak. Kadang enten SPP-ne 5.000 ora dibayar gitu kan. Padahal mboke lipene regane 50.000 gitu. Kemudian dikatakan a'datta Sa'ban toyibal a'raq, berarti kamu telah menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang berbudi pekerti. Artinya seorang ibu itu nanti menjadi tempat di mana dia harus memperbaiki anaknya. Ketika anaknya baik dan anak-anak semua baik, anak-anak panjenengan semua itu baik, sekampung niki baik semua. Niki wong Bulu Danten apa mboten? Oh Kuniran, masya Allah. Sing paling adoh pundi? Songgorunggi nggih. Jadi mungkin nek semua ibu-ibu itu udah punya pikiran, oh anakku kudu apik, sing apikke ya aku, sing ngajari sik dhewe aku, sing ngemat-mati ya aku, maka kalau udah baik ya Kuniran apik, Bulu apik, Songgorunggi apik. Jaten enten mboten? Enten. Sing pundi? Kok ketoke mboten tepang. Mboten mangkat. Oh. Walah. Ampun dituding niku. Nek niku mboten dianggep nek niku. Nah, niku mengke apik kabeh ya pinangkane simboke. Nek kemudian anake ra salat mboke meneng wae, anake mendem mboke meneng wae, anake dangdutan sewengi utuh karo ledek mboke meneng wae, ya akhire do tawuran pemuda Bulu karo Kuniran, ya kuwi jane sing salah simboke meneng wae gitu kan. Itu pemimpin di mana? Di rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di rumah suaminya, di rumah tangganya. Anakmu ra salat kok kowe meneng wae to Bu gitu kan. Ditanya sama malaikat. Anakmu pripun? Anakmu ora poso kok kowe meneng wae to Bu gitu kan. Anakmu ra kudungan wis gede perawan kok panjenengan mendel mawon pripun itu. Nggih kan nek wong nika sing ra kudungan wae rong karuan payu napa meneh dadak dikudungi. Nah, tawakale wis kurang. Ya. Ngoten. Jadi harus kita introspeksi lagi ya.
Jangan sampai kemudian kita mendatangkan masalah di keluarga kita, sebenarnya ya kita sendiri yang salah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kalla wa kalla naqasu 'alaika min abna'ir rusul ma nasbutu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah para rasul kami ceritakan kepada kamu ialah kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman harus niru Rasul. Ketika panjenengan sudah berusaha niru Rasul, Rasul ki salat jenengan salat, Rasul poso jenengan poso, Rasul jujur jenengan jujur, Rasul niku amanah jenengan amanah, maka setelah jenengan niru Rasul, jenengan kon niru anake diajari kon niru simboke, ngoten. Sehingga napa putra-putra kita akan berusaha kayak nabinya. Masalahnya napa nek jenengan ngomong kowe kudu niru Rasul lah, daerah mudeng Rasul niku sinten pripun, Rasul niku akhlake pripun, mboten mudenge mboke, jujur ning mboke ngapusi ya melu mboke akhire gitu. Ya, oleh karena itu maka teladan terbaik seorang anak tetap orang tua, wabil khusus ibunya. Nah, kemudian termasuk tabiat dari hamba Allah Ar-Rahman yang disebut sebagai ibadur Rahman, itu salah satunya apa? Dia punya kebiasaan selalu berdoa. Mungkin ya wis ngandani, mungkin ya wis nyekolahke, nglebokke pondok, wis pokoke nekake ustaz, nekake guru, ngejak ning pengajian, ra salat ya wis nyelentik gitu kan, tapi kok ya jek ndablek. Namanya hidayah di tangan Allah, maka jangan menyerah. Gusti Allah memberikan salah satu sifat dari hamba Allah niku napa? Mendoakan keluarganya dengan doa napa? Ada yang tahu? Yang tahu hadiah 50.000 ngambilnya sama istri saya. Enggak dia Beb. Gowo. Napa dongane? Luput. Enten meleh, ngono dicoba kabeh lek enek sing bener mesti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa seorang manusia yang ngaku sebagai hambane Gusti Allah. Duh Gusti mang dadoske pasangan kula. Dadi nek kula jaler nggih berarti istri saya, nek jenengan setri nggih berarti garwa jenengan sing kakung, kalih putra-putra kula gitu kan. Piantun-piantun ingkang soleh. Jadi kadang emang enek anak dikuandani wangel. Enten niku, enten. Buktinya siapa? Anak nabi-nabi. Sebagian ada yang kemudian memilih kekafiran. Nabi sinten? Satu. Nabi yang anaknya milih kafir, Nabi ayo Nabi Nuh satu. Lajeng Nabi sinten meleh? Kula njuk riyen. Nabi sinten meleh? Nuh. Nabi sinten? Nabi Adam. Nabi Adam niku belum sampai pada kekafiran, tapi kriminal membunuh. Nabi sinten? Enten-enten sing kertos. Nggih, PR mungkin dipadosi. Ustadz padune ya ora ngerti ya. Rahasia itu. Nah, nek pun didongake, diajari, disekolahke, gede, maka orang tua yo jek duwe tugas goleke bojo. Lah kan saiki milih dhewe Pak Ustadz ngono. Tegese ngenten le, milih dhewe entuk pas digawa Bu iki calonku, dicek. Nek putra jenengan jaler, kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wong wedok kuwi dinikahi mergo 4 hal. Limaliha, wali hasabiha, kemudian wali jamaliha, wali diniha. Entuk mergo bondone, entuk mergo keluargane, anak lurah, anak RT, anak camat, entuk juga mergo ayune, mergo gantenge. Ini kan tadi konteksnya buat seorang laki-laki nggih. Entuk mergo ayune gitu kan. Tapi kata Nabi SAW yang keempat, karena agamanya fadfar bidatidin taribat yahdak, gatekno urusan agamane. Nek nganti ucul golek mantu wedok kok ora mudeng agama, ora mudeng salat, ra iso salat, kudungan ora gitu kan, hati-hati. Mengko liyane kuwi bakalan ruwet. Fadfar bidatidin taribat yahdak. Bahasane ngoten.
Ruwet pripun? Ya akhirnya banyak tau panjenengan ngertos manten anyar sing wedok terus digondol tukang nopo, digondol sinten, digondol supir nopo, ngoten-ngoten niku kathah. Yang niku wae mboten digatekke urusan agamanya. Sing doyak penting ki ayu, Bu, ngono. Kok kowe ngerti ayu? Lah ora ketok nek ayu ngono. Ora ono wong brengosen ngono kok ngono. Ini kalau nyari mantu perempuan. Nek nyari mantu laki-laki, kata Nabi SAW, idza ja'atkum man tardawna dinahu, kalau didatangkan kepada kamu atau mendatangi kamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi, man tardawna dinahu wa khuluquh, enten agama ditambah akhlak. Jadi gak cuma agama tok, ditambah akhlak gitu kan. Fazawijuhu, maka nikahkan anak perempuanmu itu dengan laki-laki yang seperti itu. Kenapa? Wa illa, kalau enggak, takun fitnatun wa fasadun fil ard, maka akan muncul fitnah buat anakmu, kemudian anakmu bisa jadi akan rusak. Makanya nek pas dateng cah lanang meh nglamar, sing ditekoki iso salat Mas, wacanan salat iso, maca Quran iso gitu. Nek perlu hadis Sahih Bukhari wis hafal ngoten. Tekoki kerja ning ndi, lulusan ngendi, tumpakanmu apa gitu kan. Akhirnya merono numpak pit motor elek dikon mulih, golek sing numpak mobil tenan entuk mantu numpak mobil, rasuwe cekel polisi jebule maling mobil. Enten niku tenan kula mboten ngapusi. Bola-bali mobilnya gonta-ganti, wah seneng, wah mantuku sugih dinikahke, ternyata pegawai showroom mobil, gawene ngelapi mobil, bar dilapi dinggo ngapeli anake. Enten niku lakon ngoten niku. Bareng dipek mantu malah ngedol omahe mertuane. Itu Nabi sudah mengasih tahu sampun paring pangandikan, sehingga tadi ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua, maka diperhatikan. Waduh wis bacot nih Mas, dongake ya, dongake apa yang kurang itu didoakan. Anaknya kurang nopo, kurang iso ngaji, diajari ngaji. Jenengan yo ora iso celuk guru ngaji bareng-bareng ngaji. Kurang ra iso salat yo belajar salat. Isin nek kon ngajari ning masjid, celuk ning omah. Ra ndedit jenengan mara ning omahe kiyaine napa gurune niku. Ngoten mawon. Urip niku gawe penak. Ra iso nekake ra ndedit ya ditekani kan. Al ilmu yu'ta wa la ya'tu alai, kan jane ngoten. Ilmu niku diparani mboten marani, ngoten jane gitu. Pramila kan kita ketemu di sini enggak apa-apa, panjenengan kan ke sini gitu. Tapi nek kula ke rumah jenengan satu-satu kan kokean mungkin daan gitu. Seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urutannya seperti itu nggih. Jadi kita harus paham benar, sampai anak itu sampai mau nyari suami, nyari istri pun ibu atau orang tua tetap harus dilibatkan. Jangan sampai putra jenengan sing gembol, jenengan sing lairke ngedeni rekoso, enten sing sungsang nganti temangsang gitu kan. Begitu kemudian arep disusoni ya ora metu sisan gitu kan. Dadak ditukokke susu kaleng atau nek perlu sak sapi-sapine ditekake sisan gitu kan. Nah, bareng gede dijikuk uang atau kemudian malah nggak dijaga dengan baik. Makanya kenapa tadi suami itu kemudian agama dan akhlaknya, karena akhlak ini menentukan itu, menentukan sikap dari seorang laki-laki. Karena secara kaidah, secara umum laki-laki itu punya fisik lebih kuat daripada perempuan. Sehingga apa? Kalau kemudian kita dapati laki-laki yang tidak punya akhlak gitu kan, maka nanti akan gampangke gitu, gampangke molo wong wedok, gampangke menganiaya gitu kan, gampangke bahkan sampai pada level pembunuhan dan seterusnya. Jadi jenengan nek ningali berita macam-macam niku soal babakan rumah tangga niku jane Nabi pun ngandani. Mung kenapa kita nggak mau belajar, sehingga kita nggak mau hati-hati sehingga malah ketemu seperti itu ya, karena kita kurang informasi. Pramila kita kemudian sekarang belajar agar kemudian kita tahu, oh ternyata ngene to, ternyata ngene to. Oh sing teko iki sing nglamari guru ngaji tenan ora ngaji ning endi? Jojo ngajine ning masjid etan kae, kleru meneh engko gitu. Jadi harus jelas gitu loh. Ngajinya di mana, alirannya apa gitu kan, ngajari apa gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada sore hari ini sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi, saya akan bercerita tentang seorang ibu yang juara gitu kan. Ibu yang juara, yang mana tentu banyak faidah, banyak hikmah yang bisa nanti kita dapatkan. Nah, jadi ini ngantos jam pinten Bu Ketua? 5:30. Oh nggih, 5:30. Jadi jam gangsal, ditambahi mboten angsal. Walaupun mundur.
Jadi ibu yang pertama yang mau saya ceritakan namanya atau gelarnya atau julukannya adalah Al-Khonsa. Enten sing nama putrane Khonsa, putune mboten enten. Khonsa itu, Khonsa. Nama aslinya adalah Tumador, enten iki entene Tukinem, Tukiyem ngoten nggih. Tumador binti Amr bin Al-Haris. Beliau dikasih nama Al-Khonsa atau digelari Al-Khonsa mergo irunge bangir dawa. Tipis dawa. Nah, kemudian yang menarik, beliau dulu belum Islam. Ketika belum Islam, beliau ini sangat sayang sama keluarganya, wabil khusus sama adik-adiknya. Kemudian keluarganya yang belum pada Islam ini, singkat cerita, terjadi konfrontasi dengan Rasulullah SAW dalam peperangan. Kemudian ada saudaranya yang meninggal, namanya Muawiyah bin Amru As-Sulami. Kemudian habis itu meninggal sepupunya juga, namanya Sakhr. Jadi dia sangat sayang sama saudara-saudaranya ini, saking sayangnya sampai dia itu saking sedihnya sampai bikin puisi, bikin syair menggambarkan bagaimana sedihnya. Niki versi terjemahannya nggih. Dikatakan bahwasanya menangislah kedua matamu atau sebelah. Artinya dia tetap akan menangis walaupun sing metu loe sitok-tok gitu kan. Maka apakah aku mulai sekarang akan kesepian karena perginya penghuni rumah gitu. Kemudian dalam syair yang lain dikatakan kedua mataku menangis dan tidak akan pernah membeku. Artinya aku siap akan nangis terus gitu kan. Bagaimana mata tidak menangis ketika perginya Sakhr yang mulia? Bagaimana mata tidak menangis karena perginya sang pemberani? Berarti dia memuji saudaranya, senang banget sama saudaranya. Jagoan-jagoan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir waktu itu yang melawan Nabi SAW, tapi akhirnya meninggal gitu. Bagaimana mataku tidak akan menangis karena perginya seorang pemuda yang luhur, pemuda yang membela kaumnya gitu. Nah, sehingga cerita saudaranya meninggal, kemudian dakwah mulai mendekat kepada dia dan keluarganya. Biasanya sekampung satu suku masuk Islam terus dia melu. Nah, sukunya adalah Bani Salim. Beliau ikut. Nah, orang Arab itu punya jiwa yang loyal. Jadi nek wis melu, dia setia, gak akan khianat gitu kan. Nanti jenengan akan dapati bagaimana beliau ini juga setia pada pasangannya gitu. Maka begitu beliau masuk Islam, Rasulullah SAW seneng karena memang gak ada orang yang bisa menulis syair. Zaman dulu itu penyair yang paling hebat. Jadi nek mung nopo istilahnya petani, nopo peternak ini biasa. Tapi penyair itu orang paling hebat karena dia punya tingkat intelektualitas tinggi, kepintarannya tinggi sehingga dia bisa menyusun kalimat-kalimat yang indah yang bisa membuat orang terperdaya gitu. Maka Nabi seneng, sampai saking senengnya ada sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim, mantan orang Kristen masuk Islam, yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di tengah kita ini ada orang yang ahli syair, kemudian ada juga orang yang paling dermawan, dan ada juga orang yang paling ahli dalam numpak kuda. Kemudian Nabi bertanya, sopo kuwi ndang jelasno, sebutno. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, adapun orang yang pandai bersyair adalah Al-Qais bin Hajar, sedangkan yang paling dermawan adalah Hatim bin Sa'ad, yakni bapaknya Adi, kan Adi bin Hatim ya, Hatim bin Sa'ad, jadi Adi bin Hatim bin Sa'ad gitu. Jadi dia muji bapak dewe gitu kan. Kemudian yang paling ahli dalam berkuda adalah Amr bin Ma'ad Yakrob. Kemudian Rasul mengatakan, enggak benar sih ngomong ke wahai Adi. Orang yang paling pandai bersyair itu namanya Al-Khonsa binti Amr. Yaitu tadi itu Tumador tadi itu. Sedangkan orang yang paling dermawan adalah Muhammad, ya aku dewe. Wis yang paling dermawan di kalangan orang Arab itu aku. Bahkan nanti dalam sebuah hadis Nabi itu sampai mengatakan, sekiranya Allah memberi saya gunung emas, sak gunung gede Uhud itu, segede gunung Uhud itu emas, maka nggak akan bertahan di tanganku lebih dari 3 hari, tak dongke gitu. Sampai Nabi pernah masih menyimpan emas sedekah sementen iki jek dikantongi, jek disimpen. Nabi niku salat mboten khusuk, ndang rampung, begitu rampung terus kondur tendalem, kemudian mengambil itu emasnya ndang dikekke wong ra duwe. Jadi sedemarja dermawan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi siapapun. Jadi Nabi menyebut sing paling dermawan ki aku, ora wong liya. Kemudian yang orang yang paling ahli dalam naik kuda itu Ali bin Abi Thalib. Poinnya adalah Nabi SAW menyanjung Al-Khonsa binti Amr sebagai orang yang paling pintar dalam membuat syair. Kemudian yang menakjubkan lagi, selain pintar cerdas bersyair, beliau juga jagoan. Jadi nek ada
jihad, beliau nganggo baju perang, ikut perang. Nah, cerita intinya mulai berjalan. Ketika Nabi SAW sudah wafat, kekhalifahan berganti Abu Bakar, beliau wafat berganti Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin melawan Persia. Persia niku sak menika Iran. Nah, tapi Iran sekarang kan mengakunya beragama Islam, tapi dia milih Syiah gitu kan. Nah, jadi itu juga aliran yang keliru juga gitu kan. Tapi yang dipilih Syiah sekarang. Zaman dulu Persia itu sebuah bangsa besar, cara sakniki nggih kados Amerika ngoten niku, agamanya Majusi, nyembah geni. Dadi geni disumet-sumet dhewe, disembah-sembah dhewe ya. Mati yo disumet meneh gitu. Dadi kan gustine iso mati gitu kan. Neng dipercayai bisa memberikan ini dan itu. Nah, terjadi peperangan namanya Perang Qadisiyah. Waktu itu khalifah kaum muslimin adalah Umar bin Khattab, di mana Qadisiyah itu adalah nama sebuah daerah sekitar 45 mil dari Kufah, Irak. Jadi di Irak ada Kufah, 45 mil dari situ ada daerah namanya Qadisiyah. Kaum muslimin berangkat dari Madinah menuju sana untuk perang. Orang-orang Persia berangkat dari Persia ke situ untuk perang. Iran tadi niku. Nah, kemudian kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, sedangkan pihak Persia di bawah panglimanya yaitu Rustum. Yang menarik, nah ini loh si ibu jagoan ini gitu kan. Itu kemudian pada malam hari ini, jadi sesuk perang. Jadi kalau perang zaman dulu niku nek esuk niku leren, nek dalu niku leren. Wis wengi leren sik turu madang, sesuk lanjutke meneh. Nah, karena sampai situ malam ya toh, semua pasukan bersiap-siap buat perang besok gitu. Nah, si ibu Al-Khonsa ini punya anak lanang 4 gitu. Nah, dikumpulkan anak-anak lanangnya ini. Nah, kemudian ibunya ini berkata, "Le, kowe cah 4 rungokno. Rungokno le. Siji, loro, telu, 4, ngambayangke nek 4. Rungokno. Wahai anakku, sesungguhnya kalian telah masuk Islam dengan ketaatan dan kalian telah berhijrah dengan sukarela. Kowe iki saiki wis dadi wong Islam, ora enek sing meksa dadi wong Islam, maka kowe kudu dadi wong Islam sing taat dan rela, ikhlas." Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia." Berarti dia pengen ngajarke anaknya apa? Tauhid. Jadi nek anake sapa dukun dilarang, Bu, jangan dijarke. "Oh, aku tak melu teko, sesuk metune nomor piro?" Nah, ibu-ibu ra cetha ngoten niku. Nah, jadi harus ngelarang, "Bu, aku pamit meh golek bojo nek aku meh teko karo Mbah Doh." Ora usah gitu. Ora usah teko karo Mbah Doh, mending teko karo Mbah Hatmo wae, dhek malah ngerti. Stok-stok rondo ten mriki apal dhek. Kemudian, sesungguhnya kalian adalah putra dari seorang wanita yang gak pernah khianat pada bapak kalian. Jadi Khonsa pengen menegaskan kepada anaknya bahwasanya aku mbokmu ditinggal bapakmu ora tahu aneh-aneh. Oh, harus seperti itu, tegas sama anaknya. Gen apa? Gen anaknya ora aneh-aneh, nek wong tuane aneh-aneh, anaknya melu-melu gitu kan. Kemudian beliau juga mengatakan, kalian juga nggak pernah memerlukan paman kalian. Senajan aku wis dhewe, bapakmu wis ra ono, kowe tak openi dhewe. Aku kerja sing halal, tak pakake ben kowe berkah. Ngoten niku kinten-kinten. Nah, kemudian tidak pernah juga merusak kehormatan kalian. Enen to ibu-ibu ten perapatan niku anak cilik-cilik kon ngemis, kon ngamen, ibuke ning pinggir petan. Kowe cah lanang-lanang 4 tak openi ora pernah tak sio-sio. Karepe ngoten niku kalimate. Kemudian apa? Aku juga tidak pernah merubah nasab kalian. Senajan bapakmu wis mati ya terus ta ora tak ganti, kowe iki udah anake sikae. Kan sok ngoten to. Wis pisah anake digowo, garwane lunga ten pundi? Pake ning ndi Bu? Renek ora ndi Pak metu kok debok. Tetep dikandhake pakmu sikae. Jadi nasabmu rono lho, dulurmu ning kono lho, paranono, sambungen, ngoten gitu kan. Kemudian kalian tidak mengetahui apa yang telah Allah janjikan bagi kaum muslimin. Kalian mengetahui apa yang telah Allah janjikan bagi kaum muslimin, yaitu berupa pahala yang besar yang didapatkan bagi mereka yang berjihad melawan orang-orang yang kafir. Jadi ini jihad yang bener nggih, mboten waton nggih. Jadi benar-benar jihad yang diumumkan oleh pemerintah, bertemu 2 pasukan, kemudian dia mengatakan
kowe wis ngerti ganjarane wong mati syahid kuwi apa, kowe wis ngerti. Maka ya ketahuilah saiki tak elek-elek bahwasane ganjarane kowe bakalan mlebu surga sing kuwi ora bakalan sirna. Kemudian si Khonsa kemudian mengatakan atau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabaro dan terus sabar dan berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, semoga kamu beruntung. Maka itu malamnya nggih, begitu datang pagi maka mereka mempersiapkan diri untuk memerangi musuh. Maka Khonsa pun mengatakan pada anaknya, hele cah papat rungokno jaluo karo Gusti Allah kemenangan dinggo kowe karo kaum muslimin. Kemudian mengkonek perang kuwi berkecamuk, terjadi pertempuran yang hebat, geni murup, kemudian pedang saling beradu, panah saling bertebaran di medan perang. Maka rungokno kowe ojo pernah melayu. Ibu ora pengen duwe anak lanang sing jireh, maju pokoknya. Jadi nek gampangane nek kowe nganti mulih coret. Kemudian apa? Beliau mengatakan bersabarlah kalian sampai Allah tentukan apa kowe menang atau kowe mati syahid. Nek menang gowo ghanimah sing akeh. Pesene ibuke ngoten ket wengi nganti esuk. Begitu esok mangkat, anak yang pertama kemudian ngomong gitu kan, keluar dari rumah dari kamar ibunya dengan penuh semangat. Kemudian yang anak pertama melantunkan syair. Anaknya pinter-pinter bersair. Anaknya ngomong, wahai saudaraku. Jadi anak pertama ngomong neng anak ke 2, 3, 4. Wahai saudaraku, sesungguhnya ibu kita adalah seorang penasehat yang handal, seorang yang pintar memberikan wejangan. Beliau telah berwasiat kepada kita tadi malam dengan penjelasan yang terang dan gamblang. Maka ayo bersegera menuju medan pertempuran yang penuh bahaya. Jadi senajan penuh bahaya, jelas ning ngarep itu antara hidup dan mati, maka ayo terus maju. Kenapa? Mergo sing mbok adepi kuwi wong anjing-anjing yang sedang menggonggong. Jadi dia memotivasi saudaranya, ora usah wedi. Mergo ning ngarepmu kuwi sing mbok adepi mung segawon. Ora usah wedi. Senajana senjatane komplit ora usah wedi. Mangkat budal ora usah dadi pengecut. Nah, kemudian dia mengatakan lagi kepada saudaranya, sedangkan mereka itu yakin musuh-musuh Allah bahwasanya mereka akan binasa, dibinasakan oleh kalian. Adapun kalian juga telah dinanti dengan kehidupan yang lebih baik, inggih menika surga, yaitu apakah engkau mati syahid ataukah kamu akan mendapatkan ghanimah yang menguntungkan. Kemudian masih sing barep niku maju sik dhewe, akhire qadarullah biidznillah mati syahid, meninggal. Kemudian anak sing kedua juga sama. Dia mengatakan sesungguhnya ibu kita adalah ibu yang tegas dan lugas, ibu yang memiliki wawasan yang luas, ibu yang memiliki pikiran yang lurus, dan dia memerintahkan kita untuk maju lurus melawan musuh agama, tidak pulang ke belakang. Maka suatu nasihat darinya sebagai tanda bahwa berbuat baik terhadap anaknya. Artinya dia sudah berbuat baik sama kita sehingga dudoi dalan lurus iki lho. Ora dudoi dalan sing aneh-aneh. Maka bersegeralah wahai saudaraku, ayo maju ke medan perang dengan penuh kejantanan. Ojo dadi kaya wong bencong delok musuh melayu sik dhewe gitu kan. Hingga mendapatkan kemenangan sebagai penyejuk hati kita, ataukah kemudian kita mati syahid menemui kemuliaan yang abadi, yaitu di surga Firdaus yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Kemudian anak kedua meninggal, wafat dalam kondisi syahid. Anak sing ketelu enggak mau kalah, masih siji loro wis mati, nyusul mangkat. Kemudian dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan durhaka pada ibuku walau satu huruf sekalipun. Jadi anak yang ketiga itu kemudian dia mengatakan, aku bakal nyusul masku, aku ora bakal gelake mbokku.
Niki lagi anak ketiga nih, urung anak kepapat. Mungkin mang waos ki Mbak mohon nggih. Kula nek maca ngene wis ra tekan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka beliau ibuku sudah merintahkan aku untuk maju membela agamaku. Maka sebuah nasihat perlakuan yang baik, tulus dan penuh kasih sayang sudah beliau tumpahkan. Maka aku nggak akan khianat pada beliau. Coba, ini kalau nggak ibu hebat nih nggak mungkin ngelahirkan anak kayak gini. Kok enek anak jaluk motor adu kok mbok dipateni wah piye mbiyen sing ngajari ngoten. Enten mboten wonten niku. Kathah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ra kuat kula maca nutuke. Mengke mangwas ki Mbak. Singkat cerita, anak ketiga dan keempat meninggal, tapi Khonsa sebagai ibu yang hebat kemudian dia berkata kepada dirinya, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan matinya anak-anakku sebagai syahid, dan Allah akan mengumpulkan aku dengan mereka di surganya. Jadi ibu yang juara itu ibu yang bisa mengantarkan anaknya ke depan pintu surga. Jangan bisa memastikan kalau mereka itu masuk surga. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu mesti mati. Nomor sing tuwek-tuwek niki gendang-dang mati wis to. Tak jamin niku ora enek sing urip sak lawase mboten enten. Sinten sing pengen urip umur nanti 200 tahun enten? Enten. Ndeyek-ndeyek jenengan, ngesot-ngesot sapa sing arep gendong. Mboten merasa pengen aneh-aneh. Pokoknya yang penting itu mati husnul khotimah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kowe mengko bakal nemoni apa sing mbok lakoni saiki. Kowe pengajian entuk ganjaran, kowe ra gelem salat ya entuk dosa. Anakmu ra mbok urusi dadi pemabuk ya kowe sing digoleki karo malaikat gitu kan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, sapa wong sing kemudian bisa selamat dari neraka kemudian masuk surga, faqad faz, itu loh wong sing sukses, itu loh ibu yang juara. Kan mekaten. Maka ibu yang juara sebagaimana Khonsa ini adalah dia yang bisa memastikan anaknya lanang papat mati syahid kabeh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelum mangkat diingatkan ikhlas oleh ikhlas sing mbok bela agama karo Gusti Allah karo nabine. Kowe ora lagi golek donya, ikhlas gitu. Nah, ibu-ibu yang enggak banyak aneh-aneh ini loh, ini yang ibu juara. Maka panjenengan umpami nyun sewu mungkin anak era patek pinter, biyen jenengan pengarep-arepe dadi dokter kok ya ora dadi dokter, ya wis ra apa-apa, sing penting dadi anak soleh timbang dadi dokter ning ya mendeman ya nggih napa to Bu? Nggih to? Syukur-syukur dadi dokter ya soleh kan ngoten to? Kok nek gede dadi dokter le, bar kuwi engko tukokno ibu helikopter ben tak nggo muter-muter ning dhuwure hulu gempeng ngopo ngoten lho. Engko nek ceblok ora malah karu-karuan. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini mboten kula tutuke, kula ora sanggup kula. Oleh karena itu maka ini lelah ya pas akhirnya Bu Ketua, cuma sampai jam 5. Ini tak tutuke nanti setengah 6 niki. Mergo ngenteni kula nangis sik. Maka ini adalah akhir dari materi saya. Kirang langkunge kula nyuwun pangapunten agar kemudian pertemuan kita menjadi berkah. Mari kita berdoa, panjenengan aminkan. Insya Allah di dalamnya juga ada permintaan agar kita dikaruniakan anak-anak yang soleh gitu. Niki saking pentingnya materi niki, anak kula yo tak gowo, bojoku yo tak gowo. Ning untunge mbok ora melu. Nek melu lah tenane. Aduh. Oleh karena itu maka ya, napa Ibu? Nggih, pripun? Mohon doanya buat ibu yang baru sakit. Oh, nggih. Habis melahirkan obat ICU yang sakit embriati. Melahirkan? Habis melahirkan harus masuk di ICU. Nggih, pramila. Niki berarti tesenem niki nggih. Oh, nggih. Ibu Jaya. Oh, nggih. Nggih. Nanti kita selipkan doa untuk Ibu Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu
anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin farsurna 'alal qaumid dhalimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum nar ma'al fujar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa aslih auladana wa aslih azwajana ya arhamar rahimin wa barik ala ma a'taitana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya Razzaq ya Fattahul Alim. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qdi duyunana wasfi mardona wa bil khasah Ibu Jaya isfiha sifaan la yughadiru saqaman sifaan kamilatan ya arhamar rahimin ya Safi ya Fattahul Alim ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika min qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sam wa na'udzubika minal maghram wa na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma adkhilnal jannah wa la tadkhilnan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba
ilaiha min qawli wa amal ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu jemaah, ini insyaallah dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bila perempuan ibu yang mengusulkan pilih minggu mereka orang alasan ini seperti ibu lajeng orang masih beriman tiap satu malam minggu, Sabtu malam Kamis, Selasa malam Rabu, saat ini tambah Kamis malam Jumat. Ini kau kasihan ibu-ibu dari sorting ini kau mau ibu-ibu kau semua tahu bahwa yang masih beriman. Kacang malam Jumat tetap orang biasinan ibu kadang telur itu. Saat pun pengumuman ibu-ibu jemaah masih beriman pilih jadwal takjil itu sama dados ibu-ibu saged dipun pirsani wonten papan pengumuman ibu-ibu kesampun pirsa jadwalipun dinten napa monggo dipun pirsani piyambak-piyambak wonten papan pengumuman. Lajeng pengawasan remaja menika di Sabtu Bakdo Isa, Sabtu malam minggu Bakdo Isa. Ibu dan semua ibu-ibu ingkang kagungan putra remaja dipun dawuhi dipun semangati kapulih pengawasan Yayasan Masjid Nurul Iman. Sanika wonten kajian kagem putra-putra kita sedaya. Kalau kita menanggung mereka yang satu jawab itu untuk melalui